Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan limbah cair, padat, dan gas di industri farmasi. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febriana Diva dengan NIM 1212406169. Saya Cecilia Marsha Kinanti dengan NIM akhir 209. Saya Pahlevi Al-Walid dengan NIM akhir 161. Saya Kevin Morandra Gabriel Manulang dengan NIM akhir 144. Saya Sofia Mukaroma dengan NIM akhir 137. Saya Burki Putih Darmita dengan NIM akhiran 120. Selanjutnya untuk latar belakang, industri farmasi merupakan sektor manufaktur krusial yang menyehatkan bangsa. Namun, proses produksinya menghasilkan residu kimia kompleks yang menantang ekosistem, yang berasal dari penggunaan pelarut organik dalam jumlah besar, pelepasan bahan kimia aktif yang persisten, dan kontaminan mikro yang sulit terdeteksi secara kasat mata. Nah, karakteristik dan jenis kontaminannya itu ada 3. Yang pertama, pelarut organik, senyawa aktif, dan resistensi mikroba. Pelarut organik yaitu residu dari proses ekstraksi dan sintesis yang memiliki volatilitas tinggi dan potensi toksisitas akut bagi mikroba. Senyawa aktif adalah antibiotik, analgesik, dan pengganggu endokrin yang dapat mengganggu siklus reproduksi. Kemudian, resistensi mikroba adalah paparan antibiotik dosis rendah di perairan yang memicu munculnya bakteri super yang mengancam kesehatan publik global. Ancaman ekosistem perairan yaitu limbah farmasi yang tidak terolah sempurna masuk ke badan air melalui efluent yang menyebabkan perubahan fisiologis pada organisme akuatik. Itu menyebabkan gangguan sistem metabolisme pada ikan, potensi mutasi genetik jangka panjang, dan penurunan kualitas bahan baku mutu air permukaan. Kepatuhan regulasi dari Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2021, yaitu tentang standar pengelolaan lingkungan. Regulasi ini mewajibkan industri farmasi untuk mengelola limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun, secara terintegrasi mulai dari pengurangan, penyimpanan, hingga pemanfaatan kembali. Jadi ada beberapa dasar hukum untuk pengelolaan limbah padat. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 22 Tahun 2021. Regulasi ini mewajibkan industri untuk mengelola seluruh limbah B3 dan perusahaan dilarang keras untuk membuang limbah langsung ke lingkungan tanpa izin dan bertanggung jawab jika adanya pencemaran yang ditimbulkan. Selanjutnya ada tentang standar tempat penyimpanan sementara atau TPS. Limbah padat seperti sisa bahan kimia, obat kadaluarsa, dan unsur IPAL wajib disimpan di fasilitas TPS yang aman dengan spesifikasi mencakup lantai yang kedap air, ventilasi udara yang baik, serta batas waktu penyimpanan maksimal selama 90 hari sebelum diserahkan ke pengelola berizin. Selanjutnya ada ketentuan teknis Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021, yaitu setiap kemasan limbah harus tahan bocor dan ditempeli simbol berbahaya, misalnya beracun atau korosif. Pemusnahan limbah tertentu wajib dilakukan melalui metode insirasi atau pembakaran suhu tinggi dengan efisiensi 99,99%, serta wajib menggunakan manifest elektronik atau surat jalan digital resmi agar seluruh pergerakan limbah terpantau oleh pemerintah. Dan selanjutnya untuk dasar hukum pengolahan limbah cair, yang pertama ada dasar hukum pertama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan
PP nomor 22 tahun 2021, yaitu pemerintah mewajibkan industri farmasi untuk mengolah limbah cair agar tidak merusak ekosistem air. Jadi perusahaan dilarang keras membuang limbah ke sungai tanpa izin resmi. Sebagai bukti ketaatan, setiap pabrik wajib memiliki pertek atau persetujuan teknis dan SLO atau surat layak operasional dalam membuang air limbah. Selanjutnya ada standar baku untuk air limbah sendiri menurut Permen LHK nomor 5 tahun 2014. Aturan ini menetapkan batas maksimal zat pencemar seperti standar pH, DOD, COD, dan TSS dalam air limbah. Industri farmasi wajib memantau parameter ini secara ketat melalui IPAHL agar air yang dibuat tetap di bawah ambang aman dan tidak dikenai sanksi. Baik, lalu untuk PT Kalbe sendiri ada beberapa implementasi untuk kebijakan lingkungan, yaitu yang pertama penerapan ESG atau Environmental Social Government dan pilar sehat yang diterapkan dengan menjalankan standar internasional ESG melalui kebijakan pilar sehat. Salah satu fokusnya di kata sehat yaitu ekosistem dengan menerapkan prinsip 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Selanjutnya PT Kalbe sendiri memiliki standar ISO 14001 untuk yang tersertifikasi dan juga operasional berbasis standar K3L yaitu kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Baik. Oke, selanjutnya kita ke profil dari PT Kalbe Pharma itu sendiri. Jadi PT Kalbe Pharma ini didirikan pada 10 September 1966 oleh Dr. Benyamin Setiawan bersama saudara-saudaranya di sebuah garasi rumah sederhana di Jakarta Utara. Lalu PT Kalbe ini sudah menjangkau lebih dari 200.000 outlet di Indonesia dengan ekspor ke lebih dari 40 negara di dunia, memiliki 14 fasilitas produksi standar internasional, serta memiliki 71 cabang industri distribusi di seluruh pelosok Nusantara. Dan juga PT Kalbe Pharma ini memiliki kurang lebih sekitar 16.000 lebih karyawan profesional. Selanjutnya ke komitmen sosial yang diterapkan oleh PT Kalbe Pharma itu sendiri. Yang pertama dari bidang kesehatan, yaitu melalui akses pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit AIDS, TB, dan malaria. Lalu di bidang pendidikan, melalui edukasi kesehatan masyarakat dan pengembangan kapasitas tenaga medis. Di bidang lingkungan, dengan meminimalkan dampak lingkungan melalui manajemen limbah yang ketat. Lalu di bidang industri, melalui dukungan publik untuk meningkatkan kualitas hidup komunitas. Lalu selanjutnya ada beberapa divisi dan portofolio bisnis yang dikembangkan di PT Kalbe Pharma itu sendiri. Yang pertama itu dari divisi obat resep, yang dimana dia menawarkan rangkaian produk lengkap mulai dari obat generik tanpa merek, generik bermerek, hingga obat lisensi yang didistribusikan ke rumah sakit dan apotek dengan beberapa produk unggulan seperti Brainec, Cefspan, MyCoral, dan lain sebagainya. Selanjutnya di divisi produk kesehatan dan konsumen dengan menyediakan obat bebas, multivitamin, produk herbal, serta minuman kesehatan siap saji dengan brand yang sangat kuat di masyarakat, dengan beberapa brand yang terkenal yaitu ada Promac, Mixagrip, Comix, Entrostop, dan lain sebagainya. Selanjutnya ke divisi nutrisi, itu untuk melayani kebutuhan nutrisi konsumen di semua tahapan usia, mulai dari bayi hingga lansia, serta kebutuhan klinis khusus. Contoh produknya di sini ada Morinaga untuk pertumbuhan anak, terus Prenagen untuk susu ibu hamil dan menyusui, Diabetasol dan Entrosol untuk solusi nutrisi dewasa dan klinis. Selanjutnya ada di divisi distribusi dan logistik, PT Encephal Putra Mega Trading Tbk itu merupakan lengan distribusi Kalbe yang menjadi ketersediaan produk di seluruh pelosok Nusantara melalui infrastruktur logistik tercanggih dan terintegrasi secara digital. Untuk selanjutnya yaitu proses produksi. Pada tabel ini ditunjukkan tahap
dan proses industri farmasi di PT Kalbe Farma Tbk beserta jenis limbah yang dihasilkan pada setiap proses. Untuk tahap yang pertama adalah penerimaan dan penyimpanan bahan baku. Pada tahap ini dilakukan penerimaan bahan baku berupa API atau Active Pharmaceutical Ingredients, eksipien, pelarut, serta bahan pengemas. Seluruh bahan ini tuh terlebih dahulu diperiksa oleh bagian quality control sebelum disimpan di gudang dengan sistem HVAC untuk menjaga suhu, kelembapan, dan kualitas bahan. Limbah yang dihasilkan itu meliputi limbah cair berupa air pencucian, alat laboratorium, dan sisa reagen kimia. Limbah padat berupa drum, kantong plastik, dan karton bekas, serta emisi gas berupa debu, bahan kimia, dan uap pelarut volatil. Tahap yang kedua yaitu formulasi dan pencampuran. Pada proses ini, bahan baku ditimbang sesuai formula menggunakan sistem dispensing, kemudian dicampur menggunakan mixer atau granulator hingga diperoleh campuran yang homogen. Limbah cair yang dihasilkan berasal dari pencucian peralatan dan residu bahan aktif maupun bahan tambahan. Selain itu, terdapat limbah padat berupa sisa bahan baku yang tidak memenuhi spesifikasi, serta emisi gas berupa debu, serbuk obat, dan volatile organic compounds atau VOCs dari penggunaan pelarut seperti etanol dan isopropanol. Selanjutnya adalah proses granulasi, baik granulasi basah maupun granulasi kering yang bertujuan membentuk granul agar memiliki ukuran dan sifat alir yang seragam. Tahap ini menjadi salah satu sumber utama limbah cair karena menghasilkan air pencucian yang mengandung residu api, bahan organik, dan bahan kimia yang lainnya. Limbah padat berupa granul yang tidak memenuhi spesifikasi, sedangkan emisi gas berasal dari uap pelarut seperti alkohol, yaitu pengeringan menggunakan flash dryer oven. Proses ini tujuan menurunkan air granul sehingga dia dicetak menjadi tablet. Limbah cair yang dihasilkan relatif sedikit berupa air kondensat, sedangkan limbah padat berupa emisi gas terutama berasal dari boiler yang menghasilkan gas pembakaran seperti CO2, NO2, dan SO2. Tahap kelima adalah pencetakan atau pengisian produk. Pada produk tablet dilakukan proses kompresi, sedangkan pada kapsul dilakukan proses filling, dan pada sediaan cair dilakukan homogenisasi serta sterilisasi. Limbah cair berasal dari air bilasan mesin, sisa produk cair, dan limbah sanitasi. Limbah padat berupa produk reject seperti tablet retak atau kapsul cacat serta debu tablet. Jika menggunakan sterilisasi uap, proses ini juga menghasilkan uap sterilan sebagai emisi gas. Next. Untuk tahap selanjutnya adalah coating atau tahap selanjutnya adalah coating atau pelapisan tablet. Tablet dilapisi menggunakan bahan penyalut untuk meningkatkan stabilitas, melindungi zat aktif, atau memperbaiki penampilan produk. Limbah cair berasal dari pencucian tangki, coating, limbah padat berupa serbuk coating yang berlebih, sedangkan emisi gas didominasi oleh VOCs yang berasal dari pelarut coating. Setelah dilakukan pengemasan produk, baik kemasan primer seperti blister, strip, botol, atau vial, maupun kemasan sekunder berupa karton, leaflet, dan label. Tahap ini hampir tidak menghasilkan limbah cair, namun menghasilkan limbah padat berupa potongan aluminium blister, plastik pembungkus, limbah karton, serta produk kemasan yang cacat. Emisi gas yang dihasilkan relatif kecil dan hanya berupa debu dari proses pemotongan kemasan. Tahap berikutnya adalah CIP dan SIP, yaitu clean in place dan sterilization in place. Tahapan ini bertujuan membersihkan dan mensterilkan seluruh peralatan produksi tanpa harus dibongkar. Proses ini menghasilkan limbah cair dalam jumlah cukup besar berupa air panas yang mengandung deterjen, disinfektan, natrium hidroksida, asam nitrat, serta memiliki kandungan COD, BOD, dan TSS, surfaktan, dan residu api yang tinggi. Limbah padat berupa filter bekas, sedangkan emisi gas berupa uap bahan kimia pembersih. Selanjutnya adalah quality control dan laboratorium. Pada tahap ini dilakukan pengujian kimia
mikrobiologi menggunakan berbagai reagen, pelarut organik, dan media kultur. Limbah yang dihasilkan berupa sisa pelarut organik, air pencucian alat laboratorium, limbah reagen, botol reagen bekas, APD yang terkontaminasi, media kultur bekas, serta uap larut laboratorium. Sebagian besar limbah ini termasuk limbah B3. Tahap berikutnya adalah utilitas dan sistem pendukung yang meliputi boiler, cooling tower, reverse osmosis, HVAC, genset, dan kompresor. Sistem ini mendukung seluruh proses produksi tetapi juga menghasilkan limbah berupa blow-down boiler, air buangan dari sistem RO, air pendingin bekas, oli bekas, filter mesin, filter HVAC, serta emisi gas pembakaran seperti CO2, NO2, SO2, dan gas refrigeran. Tahap akhir adalah distribusi dan logistik, yaitu pengiriman produk jadi ke rumah sakit, apotek, dan fasilitas kesehatan melalui PT Enseval Putra Mega Trading Tbk. Tahap ini menghasilkan limbah yang relatif sedikit, yaitu limbah kemasan transportasi seperti plastik pembungkus dan palet. Sedangkan dampak lingkungan utamanya berasal dari emisi gas kendaraan distribusi. Secara keseluruhan, proses industri farmasi itu menghasilkan limbah cair, limbah padat, dan emisi gas pada hampir setiap tahapan produksi. Oleh karena itu, pengelolaan limbah P3, pengoperasian IPAL, penggunaan sistem HVAC, dust collector, dan teknologi pengendalian pencemaran menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus memenuhi regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada identifikasi limbah padat, gas, dan cair. Identifikasi limbah adalah proses mengenali jenis, sumber, karakteristik, serta potensi bahaya limbah yang dihasilkan dari suatu kegiatan industri. Dalam industri farmasi, identifikasi limbah penting untuk menentukan metode penanganan yang tepat yang sesuai standar lingkungan. Jadi ada limbah padat, limbah gas, dan limbah cair. Limbah padat adalah limbah yang berwujud padat yang dihasilkan industri farmasi, terdiri atas limbah yang berasal dari proses produksi, laboratorium, formulasi, dan sisa produksi yang tidak memenuhi spesifikasi mutu. Limbah ini dapat berupa bahan kimia reaktif, pelarut, sisa obat, serta kemasan produk farmasi yang tidak terpakai, yaitu dibedakan menjadi dua, limbah padat B3 dan padat non-B3. Limbah padat B3 adalah hasil sampingan dari proses inti produksi obat-obatan dan pengujian laboratorium yang memiliki sifat toksik, infeksius, atau korosif. Limbah ini berupa sludge, obat kadaluarsa, kemasan bekas B3, limbah medis padat, filter bekas, dan limbah elektronik. Sedangkan limbah padat non-B3 berasal dari aktivitas pendukung seperti pengemasan sekunder dan operasional perkantoran yang tidak bersentuhan langsung dengan zat aktif obat. Limbah ini seperti limbah pengemasan, limbah domestik, dan limbah bengkel atau sisa potongan logam besi. Selanjutnya ada limbah gas, yaitu limbah yang berasal dari debu selama proses produksi farmasi, uap asam pada proses penguapan di ruang penyimpanan, dan uap solvent pada proses coating. Limbah gas dapat berupa emisi gas buang, partikulat dan debu produksi, senyawa organik yang mudah menguap, dan gas dari sistem pendingin. Dan yang terakhir ada limbah cair, adalah limbah yang memiliki wujud cair. Limbah cair ini selalu larut dalam air dan selalu berpindah. Limbah cair secara umum terdiri dari limbah sisa sampel serta bahan kimia sisa pakai. Limbah cair dalam industri farmasi ini meliputi limbah produksi, yaitu air bekas pencucian tangki mixer, reaktor, dan mesin pengisi, limbah laboratorium, yaitu sisa reagen analisis, pelarut organik, dan yang terakhir ada limbah utilitas, yaitu air buangan dari sistem. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi pengolahan limbah yang cair terlebih dahulu. Jadi yang pertama,
seperti yang sudah dijelaskan rekan saya tadi, bahwa di industri farmasi itu kan pasti menghadapi tantangan mengenai mikropolutan yang persisten, yakni residu bahan aktif yang sulit terurai IPAL konvensional. Nah, untuk eliminasi total diterapkan seperti bisa dilihat di sini, itu adalah Advanced Oxidation Process atau AOP menggunakan senyawa radikal bebas seperti Phaeton, UV, ozonasi untuk memecah struktur senyawa yang kompleks menjadi lebih sederhana. Lalu ada juga sistem hybrid, itu mengkombinasikan moving bed biofilm reaktor dan membran bioreaktor untuk menghasilkan densitas biomasa tinggi guna pemisahan polutan yang presisi. Nah, PT KB Pharma itu mengedepankan sirkularitas air, di mana effluent IPAL didaur ulang untuk cooling tower dan juga kebutuhan domestik, sehingga pada penerapannya itu bisa menghemat 19.400 meter kubik air per tahunnya. Selain itu, program seperti ekoparian ini juga dijalankan sebagai upaya restorasi ekosistem sungai dan juga revitalisasi kualitas air di kawasan pabrik. Next. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, MBBR itu tadi adalah kombinasi dari moving bed biofilm reaktor dan juga membran bioreaktor untuk menghasilkan densitas biomasa tinggi guna mempermudah pemisahan polutan yang lebih presisi. Nah, jadi itu tuh diterapkan pada PT Bintang 7 untuk daur ulang effluent dan juga air hujan supaya bisa dialokasikan ke cooling tower. Terus juga ekoparian tadi itu ada di Teluk Jambe, dan juga revitalisasi sungai itu di Sungai Cidadap yang lebih detailnya yang sudah dilakukan oleh PT KB Pharma ini. Lalu juga ada monitoring dan kepatuhan yang telah diterapkan oleh PT KB Pharma, itu seperti pengawasan rutin oleh lab terakreditasi KN dan KLHK, transparansi pelaporan kepada Dinas Lingkungan Hidup, dan hasilnya itu adalah seperti yang dilaporkan, tidak ada pengaduan lingkungan dan juga sanksi hukum hingga 2022 kemarin. Next. Lalu untuk limbah padat gas, di sini PT KB Pharma itu mengutamakan bagaimana pencegahan di sumber polutan sebelum ke pengolahan akhir, yang dimana itu adalah namanya adalah end of pipe teknologi gitu. Jadi yang pertama, volume limbah itu kan 1 juta, ya ini bisa dilihat di sini jumlahnya. Lalu itu tuh dikelola juga oleh pihak ketiga yang sudah berizin seperti KLHK. Nah, untuk teknologi utamanya itu adalah rotary kiln incinerator. Keunggulan rotary kiln sendiri kenapa dipilih itu karena dia dapat mengolah limbah fase padat cair dan gas secara simultan. Lalu dia tuh bekerja di suhu ekstrim sekitar 1000 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius untuk memastikan senyawa aktif farmasi yang persisten itu sudah hancur total. Dilengkapi juga dengan secondary chamber dan air pollution control untuk menyaring emisi gas buangnya. Lalu untuk yang in-plant reduction itu, jadi pada limbah padat, PT KB Pharma menerapkan dematerialisasi atau pengurangan berat jenis polyfoil komposit untuk menekan timbulan limbah non-battery. Dilakukan otomatisasi mesin seperti pemasangan unit autosampler pada lini produksi, yakni berhasil mereduksi limbah B3 hingga 4,8 ton per tahunnya di PT KB Pharma sendiri. Next. Lalu ini untuk yang emisi. Pada manajemen emisi, mereka itu mengacu pada inventarisasi skop 1 itu adalah yang langsung dan skop 2 itu adalah yang listrik. Nah, strategi pengendalian emisi langsungnya itu adalah pemeliharaan
thermal, yaitu dengan kalibrasi burner boiler untuk rasio pembakaran ideal, yaitu meminimalkan CO. Supaya bisa gas itu juga dan meminimalisir emisi karbon monoksida. Nah, gas sisa itu nantinya juga dipisahkan partikulat debunya melalui unit dust collector. Untuk lebih jelasnya. Lalu untuk pengendalian emisi skop 2 itu substitusi motor elektrik, yaitu dengan mengganti motor penggerak ke varian high efficiency rating. Tujuannya itu untuk menurunkan specific energy consumption dengan meminimalkan rugi-rugi mekanis. Nah, yang telah terjadi itu penerapan teknologi ini tuh sudah menghasilkan output energi 7.688.967 kWh per tahunnya, atau energi bersih yang dikeluarkan. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan mengevaluasi dan juga memberikan future prospect atau prospek ke depan dan juga saran yang dapat diterapkan industri farmasi di Indonesia. Next. Next. Halo. Baik, seperti yang dijelaskan teman-teman saya tadi, limbah industri farmasi yang makin variatif tentu menjadi tantangan yang kian signifikan bagi umat manusia. Berbeda dengan limbah domestik, limbah farmasi mengandung yang namanya Active Pharmaceutical Ingredients atau API, berupa bahan baku aktif obat, antibiotik, dan juga hormon. Nah, mengapa ini berbahaya? Karena zat-zat ini sulit terurai secara alami dan berpotensi memicu resistensi antibiotik pada bakteri di lingkungan sekitar, dan juga bisa mengganggu ekosistem perairan. Nah, sistem pengolahan lumpur aktif yang biasa dipakai atau yang teknologinya konvensional sudah tidak memadai lagi untuk menyaring polutan mikro tersebut. Nah, selain isu toksisitas tersebut, kita juga harus melihat dari kacamata LCA atau Life Cycle Assessment yang biasa diistilahkan sebagai siklus hidup secara menyeluruh. Nah, pengolahan limbah cair ternyata memakan energi yang sangat-sangat besar. Instalasi pengolahan air limbah atau IPAL menyumbang hingga 3% dari total emisi gas rumah kaca global, di mana 86% dari jejak karbon pengolahan limbah cair ini berasal dari konsumsi energi listriknya. Oleh karena itu, kita dituntut untuk memenuhi regulasi ketat seperti yang tadi disampaikan, yaitu melalui Permen LHK dan juga bagaimana caranya agar kita bisa mendukung SDGs atau Sustainable Development Goals pada poin 6 dan juga 12 terkait air bersih dan juga produksi yang berkelanjutan. Next. Ya, bisa dilanjut. Nah, lalu apa solusinya? Kita akan melihat beberapa inovasi teknologi pengolahan di masa depan. Yang pertama adalah Advanced Oxidation Process atau AOP. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sedikit oleh teman saya, bahwa teknologi ini menggunakan radikal hidroksil yang digunakan untuk menghancurkan dan juga memineralisasi molekul kompleks dari obat-obatan yang menjadi limbah tadi menjadi fragmen yang lebih aman, yang less toxic dan lebih biodegradable. Nah, tetapi karena biaya AOP yang kita terapkan ini cukup mahal, tren saat ini adalah menggabungkannya dengan metode biologis sebagai pretreatment, sehingga bisa
memangkas biaya operasional hingga 50%, namun tetap menjaga efisiensi pembersihan di atas 90% dan juga yang tentunya hemat listrik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah membran nanofiltrasi berbahan material maju seperti graphene oxide yang saat ini sangat-sangat trendy sekali penelitiannya. Nah, membran ini tuh sangat efektif di mana ia bisa menyaring 99% senyawa farmasi dengan konsumsi energi yang lebih hemat daripada sistem reverse osmosis. Dapat kita lihat di gambar sebelah kiri ya. Jadi di atas itu adalah bagian atas itu terdapat kontaminan yang sangat banyak. Kemudian ketika melewati nanofiltration membran yang besar filternya itu 0,001 mikron ya atau 10 pangkat min 6. Jadi sangat-sangat kecil ukurannya sehingga kontaminan-kontaminan seperti bakteria, koloid, suspended particle, virus, protein itu hampir semuanya tersaring sehingga sisanya adalah air bersih yang bisa diolah kembali, dimaksimalkan kembali dengan teknologi yang lain. Nah, kemudian yang ketiga ada membran bioreaktor atau MBR. Nah, jadi MBR ini adalah paket yang lengkap. Jadi tidak hanya membasmi patogen dan juga resisten antibiotik dengan sangat efektif, tetapi juga hemat lahan. Jadi MBR hanya butuh sekitar 62% lahan dibandingkan dengan sistem IPAL yang konvensional. Jadi dia ideal dan juga baik untuk aplikasi dalam pabrik yang lahannya masih terbatas. Next. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai teknologi masa depan dan pendekatan secara sirkular. Nah, jadi kita akan bahas puncak dari keberlanjutan, yaitu sistem Zero Liquid Discharge atau ZLD. Sesuai dengan namanya, sistem ini memastikan lebih dari 90% air limbah didaur ulang kembali ke dalam proses produksi, khususnya pada sistem utilitas. Jadi tidak ada satu tetes pun air limbah yang sia-sia begitu saja. Akan tetapi meskipun investasinya sangat mahal, baru-baru ini yang terjadi di luar negeri yang sudah menerapkan sistem ini, ZLD ini mulai menjadi standar yang sudah diterapkan bagi industri farmasi yang memang mereka sudah berkomitmen pada keberlanjutan. Nah, untuk mengoptimalkan berbagai sistem yang kompleks ini, industri masa depan itu tentunya bakal sangat bergantung dengan teknologi yang namanya Artificial Intelligence atau AI yang sering kita gunakan bersama-sama. Akan tetapi penggunaannya untuk pemantauan secara real time sehingga misalkan ada penyumbatan membran atau kebocoran kontaminan itu bisa diprediksi lebih awal. Nah, kemudian pendekatan kita pun juga harus bergeser ke arah ekonomi yang lebih sirkular yang bisa yang limbah bukan hanya menjadi sampah tapi juga bisa menjadi sumber daya untuk menghasilkan berbagai energi ya seperti biogas, kemudian kita pulihkan nutriennya dan juga nanti kita bisa olah secara destruksi total menghasilkan sistem bioelektrokimia. Next. Nah, baik. Tadi adalah beberapa contoh saran dan juga prospek masa depan yang bisa diterapkan untuk proses pengolahan limbah cair di industri farmasi. Nah, saat ini kita akan membahas dari limbah padat dan gasnya. Nah, secara global, rantai pasok industri farmasi itu menyumbang emisi karbon yang luar biasa besar. Dari literatur yang kami peroleh, itu mencapai 50 hingga 60 megaton ekuivalen CO2 setiap tahunnya. Ini sangat besar sekali. Nah, oleh karenanya mari kita bedah bagaimana industri ini
sebaiknya mengolah limbah gas dan padatnya. Nah, kita perlu tahu dulu nih, dari mana datangnya pencemaran udara di pabrik farmasi. Nah, sumber utamanya adalah proses pengeringan obat. Contohnya ya, terus kemudian pelapisan tablet atau coating, itu pasti ada pencemaran udara yang dihasilkan. Dan contohnya lagi reaktor kimia yang menguapkan volatil organic compound atau VOC seperti etanol dan aseton, itu kan termasuk pencemaran udara. Jika apabila gas ini langsung dilepas, dampaknya itu sangat buruk bagi kesehatan pekerja dan juga bagi lingkungan. Nah, untuk mengatasinya ada beberapa teknologi yang bisa diterapkan. Nah, industri itu sekarang mulai menggunakan teknologi yang namanya oxidizer atau pembakar gas buang. Jadi ada dua jenis utama. Yang pertama adalah thermal dan yang kedua adalah katalitik. Nah, saat ini catalytic oxidizer itu jauh lebih diminati. Kenapa? Karena dengan bantuan katalis, proses penghancuran VOC atau effluent gas yang dihasilkan tadi pada suhu 300-400 itu bisa dilakukan. Akan tetapi bila dibandingkan dengan thermal oxidizer, yang mana mereka membutuhkan suhu yang lebih tinggi, yang lebih ekstrim, sehingga hingga 700 hingga 1000 derajat Celcius, di mana tentunya pasti ini akan menambah beban energi atau listrik yang digunakan. Jadi penurunan suhu ini sudah berarti pabrik bisa menghemat biaya operasional atau OPEX ya istilahnya, hingga mencapai 25%. Nah, selain itu untuk ruangan produksi steril, emisi udaranya itu wajib melewati penyaringan ganda juga biasanya. Contohnya menggunakan filter HEPA seperti pada gambar di samping itu ada katalis bed, akan tetapi di situ bisa juga ditambahkan HEPA. Jadi dia HEPA sistemnya seperti catalytic converter yang ada di mobil-mobil diesel saat ini ya teman-teman. Jadi dia fungsinya untuk menangkap 99,97% partikel debu mikro, yang mana nanti bisa juga dilanjutkan dengan sistem chemical scrubber seperti yang ada di bagian kiri nih, foto di bawah nih. Nah, dia nanti jadi gabungan sistem ini dia akan menetralkan sisa-sisa dari gas asam. Jadi ibarat kalau filtration itu adalah nanofiltration, nah untuk gas itu dia menggunakan HEPA yang nanti bisa digabungkan dengan sistem scrubber chemical. Next. Oke. Ya, kemudian ya kita akan lanjut ke limbah padat ya. Nah, ini bagaimana dengan penanganan limbah padat farmasi? Jadi limbah padat ini mayoritas termasuk kategori B3 ya teman-teman. Kita harus tahu B3 adalah bahan berbahaya dan beracun. Nah, karena khususnya di farmasi itu limbah padatnya masih mengandung sisa obat, kemudian senyawa-senyawa yang masih berbahaya, dan juga bahan-bahan aktif yang mungkin udah kadaluarsa gitu. Nah, metode konvensional yang masih jadi andalan industri sekarang itu adalah insinerasi atau pembakaran secara langsung ya, seperti gambar yang kiri bagian atas. Nah, tapi insinerator farmasi yang modern itu sebenarnya tidak hanya membakar saja, akan tetapi juga dilengkapi dengan quencher dan juga scrubber yang menggunakan larutan NaOH. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menangkap dan menetralkan gas korosif seperti HCl yang muncul pasca pembakaran. Ya, jadi dengan tingkat efisiensi yang baik yang berada dalam sistem scrubber, sehingga sistem dari insinerator ditambah dengan scrubber ya, yang bentuk scrubbernya seperti slide sebelumnya, itu akan mencapai efisiensi pembersihannya
mencapai lebih dari 99,9% berdasarkan literatur. Nah, akan tetapi insinerasi ini tentunya membuang emisi CO2 yang sangat tinggi. Oleh karena itu, teknologi masa depan itu akan beralih ke pirolisis. Apa itu pirolisis sebenarnya? Jadi pirolisis itu bedanya dengan insinerator, itu dia bekerja tanpa oksigen. Dan dia bekerja di suhu rendah, di kisaran 400 hingga 600 derajat Celcius saja. Jadi kita bisa memulihkan kembali bahan baku aktif ya dari limbah menjadi bentuk cair. Dan kemudian nanti kita bisa menghasilkan syngas yang istilahnya syngas ya, yang itu bisa digunakan kembali menjadi bahan bakar pabrik atau bahkan bisa dijual karena memiliki nilai jual yang cukup tinggi, dan ini sedang banyak dilakukan atau diterapkan oleh Indonesia pada sistem gasifikasi ya teman-teman. Nah, keuntungannya ya, untuk limbah antibiotik atau hormon yang sangat kuat, yang persisten gitu ya, kita menggunakan plasma pyrolysis, jadi lebih advance gitu, dan suhunya dia lebih tinggi tentunya, hampir 3000 derajat Celcius. Jadi pada plasma pyrolysis ini molekul sekompleks apapun, molekul yang seribet apapun, yang susah, itu akan hancur lebur menjadi senyawa non-toksik tanpa memicu emisi mematikan seperti yang dihasilkan tadi di insinerator. Dan bahkan bisa digunakan untuk bahan bakar, kemudian untuk listrik, dan juga untuk panas yang bisa kita gunakan kembali dalam proses utilitas. Nah, lalu bagaimana dengan sisa abu yang sama sekali nggak bisa dibakar? Jadi teman-teman perlu tahu, ketika contohnya gasifikasi, itu ada karbon yang terbakar, tapi ada juga karbon yang tidak terbakar, yang menjadi residu. Nah, gimana caranya kita membuang dengan aman dari residu-residu yang dihasilkan tersebut? Jawabannya ada di poin terakhir, yaitu solidifikasi. Jadi secara teori, limbah itu nanti dikunci ya, direkatkan dalam matriks kaca yang khusus. Jadi logam beratnya bisa terikat permanen dan tidak akan merembes, atau istilahnya adalah leaching, saat kita mengubur ya. Karena kalau solidifikasi yang ada di Indonesia saat ini, pengaplikasiannya adalah dikubur secara landfill ya, secara terbuka begitu. Tetapi sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai substituen pembuatan produk-produk lainnya, seperti contohnya konstruksi jalan ya. Kemudian ada semen, yaitu semen, dan juga ada pembuangan secara terbuka juga. Nah, ini biasanya juga bisa menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam, yang dia mengandung lignoselulosa yang baik, sehingga nanti ketika dibuat ya, agen solidifikasinya itu bisa semakin lebih murah dan juga biodegradable. Next. Nah, oke, teman-teman. Yang terakhir kita akan menyatukan semua teknologi tadi ke dalam sebuah konsep besar yang saat ini sering digadang-gadang ya, dicanangkan, dipraktekkan oleh berbagai industri di luar negeri, yaitu zero waste dan ekonomi sirkular. Jadi pengolahan secanggih apapun itu nggak bakal bisa efisien jika limbahnya terlalu banyak. Maka dari itu, hierarki paling atas adalah mengeliminasi atau meminimalkan limbah dari sumbernya menggunakan prinsip yang namanya green chemistry ya. Sebagaimana yang bisa kita lihat di gambar bagian kiri yang atas itu. Jadi kita beralih ke sistem pembuatan produk ya, yang masih tetap continue, akan tetapi terbukti bisa memangkas limbah 70 hingga 80%. Dan ini sangat signifikan dampaknya terhadap efisiensi dari sebuah proses ya. Jadi pabrik masa depan itu harus mengadopsi sistem green chemistry sehingga nantinya bisa semakin efisien.
Dan juga industri sekarang itu mereka menerapkan prinsip hybrid juga, karena mereka masih belum bisa lepas dari sistem yang konvensional, sehingga mereka menerapkan sistem hybrid yang mana dia bisa memaksimalkan dari efisiensinya menggunakan substitusi dari penerapan prinsip green chemistry tadi. Nah, coba kita bayangkan deh, kalau misalkan panas buangan dari proses pembakaran gas VOC tadi ditangkap kembali oleh heat recovery unit, ya contohnya seperti yang ada di gambar sebelah kiri, kemudian disalurkan untuk memanaskan mesin lain. Nah, bayangkan berapa banyak energi yang bisa dihemat. Jadi ini adalah sistem sirkularitas ya, circularity ya, dari energi yang tentunya bisa meningkatkan efisiensi dari pabrik, karena panas yang dibutuhkan itu tidak hanya dari satu sumber saja, akan tetapi panas yang dihasilkan dari proses selanjutnya itu digunakan kembali dan digunakan kembali lagi gitu. Jadi bebannya tidak terlalu besar. Nah, kemudian sebagai penutup, semua operasi yang kompleks itu tentunya bisa kita terapkan pengawasan secara real time oleh yang namanya istilahnya CEMS atau Continuous Emission Monitoring System. Jadi sensor-sensor yang canggih ini ya, IoT ini, dia akan memantau kadar VOC-nya, terus memantau debu partikulatnya, kemudian effluent lain contohnya seperti SO2 ya, dan juga nitrogen oxide atau NOx ya, dan lain sebagainya yang tepat berada di cerobong asap dan area pabrik juga, yang mana sistemnya itu berjalan 24 jam penuh. Nah, data ini nanti bisa kita integrasikan dengan AI ya, artificial intelligence, yang mana dia akan membantu kita untuk mendeteksi anomali sebelum terjadi kebocoran polusi. Jadi dengan AI kita bisa mengetahui algoritmanya lebih baik lagi, sehingga memastikan bahwa operasi yang ada di industri farmasi ini tetap memproduksi obat untuk menyembuhkan manusia tanpa membuat bumi kita menjadi sakit. Gitu kira-kira. Next. Nah, kita sampai di kesimpulan. Jadi secara keseluruhan, evaluasi keberlanjutan industri farmasi itu menunjukkan bahwa penanganan limbah itu nggak bisa lagi hanya mengandalkan pengolahan di akhir saja, atau pengolahan ketika limbahnya itu sudah dihasilkan. Ya, jadi ketika kompleksitas limbah yang dihasilkan ya, mulai dari yang tadi disampaikan adalah polutan mikro yang berbahaya ada di limbah cair, kemudian ada juga yang polusi gas itu dia membawa CO2 footprint yang tinggi dan juga VOC yang tinggi, dan juga ada limbah padat B3 ya tadi. Nah, jadi tentu kita membutuhkan istilahnya adalah shift atau pergeseran yang besar menuju pendekatan ekonomi sirkular. Jadi fondasi utamanya itu ada di pencegahan di prosesnya atau di hulunya. Jadi nggak nunggu produknya jadi kemudian limbahnya terkumpul, akan tetapi kita mencoba untuk mencegah terjadinya akumulasi limbah yang besar dari hulu gitu ya, menggunakan prinsip yang dijelaskan tadi, yaitu green chemistry dan juga sistem manufaktur yang kontinu, yang mana kita targetkan untuk memangkas pembentukan limbah 90% sebelum proses pengolahan dilakukan. Nah, untuk limbah yang tetap terbentuk, itu industri yang terkini itu mengadopsi teknologi canggih yang berfokus pada pemulihan sumber daya alam. Nah, pengolahan limbah cair itu menargetkan sistem ZLD dengan mendaur ulang 100% air atau 90% lebih ya, menggunakan teknologi AOP dan juga filtrasi membran.
Kemudian tadi disampaikan juga bahwa limbah padat dan gas itu dihancurkan melalui metode yang namanya catalytic oxidizer dan juga pirolisis yang hemat energi, sekaligus mampu mengekstrak kembali sisa bahan baku obat yang dihasilkan gas bahan bakar. Nah, seluruh ekosistem seperti yang tadi disampaikan di akhir itu kita akan coba memberikan saran bahwa AI ini digunakan sehingga bisa dipantau secara real time menggunakan sensor CEMS dan juga machine learning dan lain sebagainya, sehingga kita bisa memastikan bahwa produk obat-obatan itu berjalan selaras dengan target emisi 0 ya, atau net zero. Next, yang terakhir kami serahkan kembali ke Diva. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.